Ya, selamat pagi adik-adik sekalian. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan meneruskan eh, setelah neraca lajur, pembuatan laporan keuangan, dan setelah itu kita akan melakukan analisis laporan keuangan. Ya, oke, langsung aja kita share screen tentang laporan keuangan yang sudah kita hasilkan pada video yang sebelumnya. Ya, jadi ini adalah contoh laporan keuangan ya pada video sebelumnya, yaitu tentang neraca lajur, kemudian pembuatan laporan keuangan. Nah, kenapa kok kita perlu melakukan analisis laporan keuangan? Ya, analisis laporan keuangan ini adalah penting sekali ya. Ya, jadi analisis ini penting sekali ya. Nah, mengingat kalau kita bisa menghasilkan laporan tapi tidak bisa bacanya, maka ya laporan tersebut tidak bisa maksimal. Ya, jadi selain bisa menghasilkan laporan, juga bisa membaca laporan keuangan. Ya, jadi artinya bisa menggunakan laporan keuangan tersebut dengan semaksimal mungkin. Terus kegunaan yang kedua adalah kita bisa menganalisis investasi, ya, atau mungkin ada adik-adik yang ingin analisis misalnya saham mana yang kira-kira cocok gitu ya. Itu adalah juga analisis laporan keuangan. Oke ya, langsung aja kita analisis laporan keuangan, tapi konteksnya di sini adalah analisis laporan keuangan yang sederhana. Ya, jadi dari laporan keuangan yang dari soal aja yang kita analisis. Dan analisisnya juga sederhana, yaitu analisis persentase, tapi menghasilkan hasil yang luar biasa menurut saya, atau efektif istilahnya ya, seperti itu. Oke ya, kita akan analisis laporan keuangan atau laporan laba rugi. Ya, jadi ini adalah laporan laba rugi tahun 2010 ya. Ya, di mana isinya adalah pendapatan konsultasi, pendapatan komisi, pendapatan bunga. Ya, ini dari soal sebelumnya yang sudah dikerjakan. Nah, analisis yang kita bisa lakukan adalah kita melakukan analisis yaitu seperti demikian, yaitu analisis persentase namanya di sini ya. Jadi kita bandingkan antara pendapatan konsultasi dengan total pendapatan. Ya, ya memang terdengar simpel ya, sangat simpel tapi efektif sekali ya. Nah, berarti kita akan bandingkan ya pendapatan konsultasi dengan total pendapatan. Nah, kita temukan di sini ternyata pendapatan konsultasi ini jumlah persentasenya adalah 85,8%. Jadi hampir 86% atau hampir seluruh pendapatan perusahaan ini berasal dari pendapatan konsultasi. Dan yang kedua adalah pendapatan komisi. Nah, ya, jadi pendapatan komisi hanya mengambil tempat 15% dan sisanya adalah pendapatan bunga yaitu 0,3%. Ya. Nah, di sini caranya demikian simpel ya. Nah, jadi caranya ya tinggal kita masukkan ya ini dibagi dengan total pendapatan. Ya, jadi hanya itu aja. Ya, dan karena kita akan copy paste, maka pastikan sel X7-nya ini dikunci ya dengan menggunakan F4 ya atau dolar. Dolar pada kedua karakternya yaitu karakter X dan karakter 7 sebelah kirinya dikasih dolar. Supaya posisi X7-nya tidak berubah. Ya, di mana X7 menunjukkan total pendapatan. Dan dari sini kita bisa copy. Ya, kita copy paste di sini. Nah, di sini ya kelihatan. Nah, ya. Nah, pastikan untuk mengecek bahwa totalnya adalah 100% dengan melakukan sum di sini ya. Jadi sum maknanya hasilnya juga 100% seperti itu. Ya. Oke ya, cukup simpel namun efektif ya. Jadi ini wajib dilakukan ya. Oke. Kemudian untuk analisis biaya. Ya, untuk analisis biaya, jadi analisisnya adalah yang saya lakukan adalah kita akan menganalisis poin-poin biaya atau tiap-tiap akun biaya, ya berapa persentase terhadap total pendapatan atau total seluruh biaya. Ya, nah, ya jadi hasilnya seperti begini hasilnya. Nah, ya jadi kita tahu biaya gaji ini mengambil porsi yang paling besar, ya mengambil porsi yang paling besar dari seluruh total biaya,
yaitu 73%. Ya. Kemudian biaya perlengkapan 5%. Kemudian yang kedua yang terbesar yaitu adalah biaya perjalanan 7,8%. Ya, dan yang ketiga adalah biaya bunga hipotek yaitu 6,3%. Ya, jadi di sini karena mungkin adalah perusahaan jasa, maka biaya gaji mengambil porsi yang terbesar. Ya, seperti itu ya. Nah, terdengar masuk akal. Ya. Nah, kemudian caranya sama ya seperti tadi. Ya, jadi caranya sama seperti tadi. Jadi tinggal plus 5.800.000 dibagi dengan total biaya. Ya. Nah, pastikan apabila ini akan di copy paste, ini X18-nya di F4. Ya, jadi tombol F4 di sini ya. Ya, di keyboard ada tombol F4. Ini bisa di, nah, kelihatan sini kan, F4 di sini. Ini bisa ditekan, ya, pada saat kita mengedit, ya, supaya sel X18-nya itu X18-nya itu tidak berubah. Ya, kayak nah, dari sini kita bisa copy ini, kita paste ke bawah sehingga kita bisa melihat berapa persentase dari biaya gaji ya terhadap total biaya berapa ya selama periode tersebut. Oke. Nah, kemudiannya bagian total biaya ini kita bisa jumlah untuk mengetahui ya bahwasanya total semua biayanya adalah sama. Nah, 100%. Ya, tapi di sini nggak saya gunakan untuk hanya sum aja, karena kita cek juga sama ya, maka kita bisa gunakan sel ini untuk memberi informasi berapa total biaya ini dibandingkan dengan total pendapatan. Ya, jadi berapa total biaya ini dibandingkan total pendapatan. Nah, ternyata total biaya dibandingkan total pendapatan sekitar 73,8%. Ya, jadi 73 atau hampir 74% itu dari pendapatan kita itu kita keluarin untuk biaya. Nah, ya sehingga laba bersihnya tentu saja sisanya. Ya, jadi sisanya berarti laba bersih dibandingkan total pendapatan. Ya, 26,2%. Nah, ini kalau dijumlah 73,8 tambah 26,2%, ini bisa dilihat di bawah, jumlahnya adalah 100%. Dan sini kita mendapatkan informasi ya total pendapat berapa kontribusi pendapatan konsultasi terhadap total pendapatan, ya pendapatan komisi dan pendapatan bunga terhadap total pendapatan berapa kontribusinya, juga termasuk masing-masing biaya masing-masing biaya gaji, biaya perlengkapan dan sebagainya, kita bisa tahu ya berapa kontribusinya terhadap total biaya semuanya itu berapa. Termasuk kontribusi total biaya terhadap total pendapatan berapa dan kontribusi laba bersih terhadap total pendapatan itu berapa. Ya, kita bisa tahu di sini. Ya. Oke, ya seperti itu. Oke, nah ini memudahkan kita untuk menganalisis, oh ternyata kontribusi dari masing-masing akun itu seperti begini toh. Dan ternyata laba bersih kita 26,2% ya, tinggi ya, hampir 30% ya. Kemudian kita masuk pada laporan yang kedua, yaitu laporan perubahan modal. Ya, kita masuk pada laporan perubahan modal. Ya, oke. Nah, di sini ya laporan perubahan modal. Nah, laporan perubahan modal ini isinya adalah modal awal. Yang modal tuan prima berarti kita katakan modal awal ya ini ya. Modal awal. Nah, kemudian ditambah laba atau rugi bersih, kemudian dikurangi oleh prive, jadinya adalah modal akhir. Ya. Nah, ini adalah ini ya. Nah, yang kita lakukan di sini adalah informasi berapa persentase laba atau rugi bersihnya. Ya, nah karena ini laba, maka kita bisa tulis di sini ya. Nah, jadi persentasenya adalah laba dibandingkan ya. Kita bandingkan dengan modal awalnya. Ya. Nah, jadi laba ya, laba ini bandingkan dengan
Nah, ya dibandingkan dengan modal awal, jadi meningkat berapa banyak. Nah, ternyata laba yang sekarang dibandingkan dengan modal sebelumnya itu meningkat 18,8%, hampir 19%. Nah, ini secara umum ya cukup bagus. Ya, kebetulan di sini private-nya 0. Ya, oke. Oke ya, jadi itu adalah analisis laporan perubahan modalnya. Kemudian kita masuk pada analisis yang terakhir, yaitu analisis neraca. Ya, nah ini adalah neraca pada tanggal 30 April 2010. Nah, kita akan analisis persentase. Nah, untuk yang bagian harta, kita ingin tahu berapa kontribusi dari masing-masing akun terhadap total harta. Ya, kontribusinya berapa terhadap total harta. Ya, maka ternyata kas punya kontribusi 12,2%. Piutang usaha 12,8%, surat berharga 9,9%, dan seterusnya. Dan kontribusi yang terbesar adalah pada tanah, ya sekitar 60,8%. Ya, nah oke ya. Bagaimana caranya kita bikin ini? Nah, caranya cukup mudah ya. Jadi sekalian, jadi tinggal kita plus atau sama dengan aja ya supaya simple. Ya, oke ya. Ya, kemudian sel yang kita maksudkan, yang kita mau dibagi dengan total harta. Nah, 12,2%, dan di sini kita F4 kita kunci, kemudian kita copy, kita paste, ya pastikan. Ya, ini setelah disum hasilnya adalah 100%, ya, itu pastikan. Dan juga satu hal yang jangan dilupakan, dan di sini apabila tampilannya bukan tampilan persentase, maka kita bisa sorot dan kita bisa pastikan di format cell pilih yang percentage, ya percentage dengan desimal di belakang koma itu 1 aja. Ya, oke ya. Nah, seperti begini. Ya, jadi sini kita dapat informasi ternyata aset terbesar ada pada tanah. Kemudian yang kedua ada pada piutang usaha. Ya, jadi piutang usaha yang terlalu kecil itu juga nggak bagus ya, karena berarti perusahaan kurang berani memberikan kredit ya. Dan yang ketiga adalah kas, ya kasnya 12,2%. Ya, oke ya. Nah, aturan atau patokannya besar kecil dan sebagainya, mana yang ideal silakan cari di Google ya. Nah, itu juga tergantung dari jenis perusahaannya ya. Jadi nggak semua jenis perusahaan itu sama ya. Oh, kalau yang jenis perusahaan tertentu kadang seperti demikian, jenis perusahaan tertentu mungkin kasnya harus berapa persen, jenis perusahaan tertentu kasnya harusnya nggak boleh melebihi persentase ini. Itu semua tergantung ya. Jadi dibandingkan dengan apa gitu ya. Oke, namun kalau untuk perusahaan kalian sendiri atau UKM bisa dirasakan apakah ini cocok atau enggak. Ya, atau mungkin piutang usahanya misalnya berapa? 40%. Nah, itu kayaknya kurang sehat ya. Karena terlalu berani ya. Gitu ya. Kemudian kasnya misalnya terlalu kecil, misalnya 5%. Nah, itu juga mungkin terlalu rendah ya. Karena nggak cukup ada uang tunai untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang rutin ya. Kemungkinan seperti itu ya secara umum. Oke ya. Nah, jadi kesempatan ini saya tidak bicarakan standarnya, tapi kita melihat perhitungannya ya, gitu ya. Oke. Nah, kemudian analisis persentase yang berikutnya kita lakukan kepada kewajiban. Ya, kewajiban juga kita analisis persentase ya. Nah, dengan cara yang sama ya, jadi membandingkan antara masing-masing akun terhadap total kewajibannya. Ya, kalau kita lihat dalam perspektif yang logis, ternyata modal itu juga kewajiban. Ya, jadi kan ada istilah di accounting hutang dan modal atau kewajiban dan modal. Ternyata modal itu juga kewajiban. Tapi kewajiban terakhir, ya kewajiban kepada pemilik, ya itu ya. Jadi makanya posisinya paling bawah. Ya, jadi posisi yang paling atas berarti adalah posisi di mana yang harus diselesaikan lebih awal. Ya. Oke ya, nah kita mendapatkan informasi hutang usaha ini 5,2% dari total kewajiban. Kemudian hutang hipotek ini 32,8%,
Ya, pendapatan komisi diterima di muka 2,7%. Ya, dan modal akhir 58,5%. Nah, di sini kewajiban kepada pemilik ini hampir 60%. Nah, ini menurut saya sih dalam kondisi yang cukup sehat ya. Ya, karena modal kewajiban terhadap pemilik ini kan bukan sesuatu yang apa ya. Jadi yang maksudnya itu yang ya kalau semakin besar menurut saya sih semakin bagus ya. Nah, ini dalam nilai yang cukup besar ini berarti cukup bagus ya. Nah, ya, dan di sini utang hipoteknya juga nggak kecil-kecil amat sih, 32-33% masih sehat ya. Utang usaha cukup kecil ya, dan seperti itu. Ya. Oke ya, jadi sekian aja sharing saya tentang analisis laporan keuangan, analisis persentase laporan keuangan. Ya, jadi analisis persentase laporan. Memang bukan satu-satunya analisis dalam laporan keuangan, itu banyak juga yang lain ya, ada beberapa yang lain, ada analisis rasio, ya. Tapi salah satu yang cukup mudah, ya cukup mudah dan efektif, bermanfaat kita lakukan adalah analisis persentase atas laporan keuangan. Ya, oke ya, seperti itu. Oke, sekian sharing dari saya, semoga bermanfaat. Ya, kiranya channel saya bisa terus didukung, ya, dan salam sejahtera dan sehat selalu bagi adik-adik dan rekan-rekan sekalian. Oke ya, terima kasih.